Dari beberapa kisah tanah Jawa, ada sebuah kisah cinta penuh nestapa oleh seorang raja kepada permaisurinya. Terletak di Dusun Gunung Kelir Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat Ratu Malang dan Ki Dalang Panjangmas disemayamkan. Berada di puncak Bukit Gunung Sentono dengan ketinggian 99 meter di atas permukaan laut, mengharuskan pengunjung menaiki beberapa anak tangga untuk dapat mencapai makam. Dibangun oleh Amangkurat I, Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada 1646 hingga 1677. Komplek makam dibangun selama 3 tahun, yakni pada 1665 hingga 1668, yang diberi nama Antakapura yang berarti Istana Kematian. Di makam ini terdapat 28 nisan yang dikelompokkan dalam 3 lokasi, yaitu 19 nisan para sinden dan penabuh gamelan berada di halaman depan. 1 nisan berada di halaman belakang, yaitu nisan Ki Dalang Panjangmas. Dan 8 nisan berada di halaman inti yang salah satunya merupakan nisan dari Ratu Malang. Dalam babat tanah Jawa, Retno Gumilang atau Ratu Malang merupakan seorang istri Ki Dalang Panjangmas yang merupakan dalang keraton yang hidup sejak masa Panembahan Sendok Krapyak. Raja Amangkurat I pun terpikat akan paras cantiknya dan meminta kepada Ki Dalang Panjangmas untuk menyerahkan kepada Raja Amangkurat I sebagai selir. Namun permintaan itu ditolak. Hingga suatu ketika Ki Dalang Panjangmas wafat secara misterius dan dimakamkan di Gunung Kelir. Ratu Malang diangkat menjadi selir Raja Amangkurat I. Namun, karena rasa sayangnya kepada sang wanita idaman, Ratu Malang diangkat menjadi permaisuri. Mengetahui fakta bahwa Ki Dalang Panjangmas wafat oleh Raja Amangkurat I membuat Ratu Malang merasa terpukul. Ia menangis siang dan malam, meratapi kepergian sang suami. Meskipun ia kini sudah menjadi istri seorang penguasa Mataram, cintanya yang tulus ia persembahkan untuk Ki Dalang Panjangmas. Separuh nyawanya yang hilang membuat jiwanya serasa tak utuh lagi. Perlakuan khusus Raja Amangkurat I kepada Ratu Malang menyulut api cemburu para selir lainnya, sehingga ia mendapat julukan Ratu Malang dari para selir Amangkurat I, yang berarti orang yang melintang di jalan, sehingga Raja Amangkurat I merasa abai pada para selir lainnya. Di sebelah timur laut makam terdapat sebuah bangunan yang dikenal dengan nama Sendang Moyo, pusara khusus yang dibangun Amangkurat I sebagai bentuk rasa cintanya kepada Ratu Malang. Namun sebelum wafat, Ratu Malang berpesan untuk disemayamkan dekat makam mantan suaminya, Ki Dalang Panjangmas. Datangnya pertanda alam berupa munculnya sumber air di dalam pusara membuat Amangkurat I memeluk erat mendiang istrinya hingga 7 hari 7 malam berharap air surut. Hingga saat malam terakhir Amangkurat I bermimpi Ratu Malang telah pulang bersama Ki Dalang Panjangmas. Dan akhirnya sesuai dengan wasiat, Ratu Malang disemayamkan dekat dengan pusara Ki Dalang Panjangmas. Di dalam Sendang Moyo terdapat sebuah balok batu andesit yang dipercaya sebagai kotak wayang dari Ki Dalang Panjangmas. Inilah kisah cinta penuh nestapa Raja Amangkurat I kepada Ratu Malang yang melatar belakangi dibangunnya makam Ratu Malang.